peserta didik semuanya. Hari ini kita belajar tentang reaksi kimia dan dinamika untuk mata pelajaran IPA kelas 9 SMP. Sebelum lanjut ke pembelajaran, mari kita simak tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami dengan baik konsep dasar reaksi kimia dan dinamika melalui kajian literatur. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan perubahan fisika dan kimia. Yang ketiga, peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis-jenis reaksi kimia. Yang keempat, peserta didik mampu menuliskan dan menyetarakan persamaan reaksi sederhana. Yang kelima, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang keenam, peserta didik mampu menguji sifat asam dan basa melalui praktikum. Halo peserta didik, pernahkah kalian melihat kembang api yang menyala, besi yang berkarat, atau kayu yang dibakar? Nah, semua peristiwa itu sebenarnya melibatkan reaksi kimia. Menurut kalian, apa tanda bahwa suatu reaksi kimia yang sedang terjadi? Yang selanjutnya yaitu pengertian reaksi kimia. Apa sih reaksi kimia itu? Nah, reaksi kimia adalah proses perubahan suatu zat yang menghasilkan zat baru yang memiliki sifat berbeda dari zat yang sebelumnya. Dalam reaksi ini, ikatan kimia antar atom pada zat awal dipecah dan dibentuk kembali zat baru. Nah, yang selanjutnya, ciri benda yang mengalami reaksi kimia, yaitu ada 5 loh. Yang pertama, ada perubahan warna. Yang kedua, timbul gas. Yang ketiga, terbentuk endapan. Yang keempat, perubahan suhu. Yang kelima, menghasilkan cahaya. Nah, mari kita bahas yang pertama, yaitu perubahan warna. Warna suatu zat seringkali bergantung pada komposisi molekulnya. Ketika terjadi reaksi kimia, susunan atom berubah dan membentuk zat baru yang memiliki kemampuan menyerap dan memantulkan cahaya secara berbeda. Contohnya, besi berkarat berubah warna dari yang perak mengkilap menjadi coklat kemerahan karena terbentuknya oksida besi. Yang kedua, timbul gas. Pembentukan gas seringkali ditandai dengan munculnya gelembung-gelembung dalam larutan atau asap, misalnya pada reaksi pembakaran kayu. Nah, contoh dari timbul gas yaitu ketika cuka dicampurkan dengan baking soda, maka terjadilah karbon dioksida. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu terbentuk endapan. Ketika dua larutan dicampurkan dan menghasilkan zat padat yang tidak larut. Hal ini menunjukkan terjadinya reaksi kimia dan terbentuknya endapan. Contohnya, reaksi antara larutan barium klorida dengan natrium sulfat. Nah, menghasilkan endapan putih barium sulfat. Yang berikutnya, perubahan suhu. Reaksi kimia dapat melepaskan energi eksoterm, suhu naik, atau menyerap energi endoterm, suhu turun, dan menyebabkan perubahan suhu lingkungan sekitar. Contoh reaksi pembakaran yaitu melepaskan panas sehingga suhu di sekitar meningkat. Nah, sekarang ciri yang terakhir, menghasilkan cahaya. Beberapa reaksi seperti pada kembang api atau reaksi kemiluminesensi menghasilkan emisi cahaya sebagai salah satu tandanya. Berikutnya yaitu jenis reaksi kimia. Jenis reaksi kimia terdapat 6. Yang pertama yaitu sintesis atau penggabungan. Yang kedua, dekomposisi atau penguraian. Yang ketiga, pergantian tunggal. Yang keempat, pergantian ganda. Yang kelima, pembakaran. Nah, yang terakhir, netralisasi. Nah, yang pertama yaitu sintesis atau penggabungan. Reaksi sintesis adalah reaksi penggabungan dua atau lebih zat
yang menjadi satu zat baru. Contohnya 2H2, 2H2 yaitu molekul ditambah O2 yaitu O-nya oksigen menjadi 2H2O yaitu menjadi air. Nah, jenis reaksi yang selanjutnya yaitu dekomposisi atau penguraian. Reaksi ketika suatu zat terurai menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana. Contohnya yaitu 2H2O menjadi 2H2 ditambah O2. Ini kebalikannya yang tadi ya. Nah, 2H2O atau bisa disebut dengan hidrogen peroksida. Nah, yang 2H2 ini disebut air ya, ditambah dengan oksigen gitu. Nah, perlu kalian ketahui 2H2O ini bisa disebut dengan racun gitu. Dan makanya dicampur dengan air biar tidak beracun lagi, biar lebih sedikit netral gitu. Nah, kita lanjut ke reaksi yang ketiga, yaitu pergantian tunggal. Reaksi ketika suatu unsur menggantikan unsur lain dalam suatu senyawa. Contohnya Zn plus 2HCl menjadi ZnCl2 ditambah H2. Nah, yang selanjutnya pergantian ganda. Pergantian ganda dan pergantian tunggal itu sangat berbeda. Ketika pergantian tunggal yaitu satu unsur. Kenapa kok satu unsur? Karena dia memisahkan dirinya sendiri gitu. Nah, kalau pergantian ganda melibatkan pergantian ion. Melibatkan ion menggunakan dua senyawa. Nah, contohnya AgNO3 ditambah NaCl menjadi AgCl ditambah NaNO. Reaksi yang kelima yaitu reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran adalah reaksi suatu zat dengan oksigen menghasilkan energi panas atau cahaya. Contohnya CH4 plus 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O. Nah, CH4 atau gas metana ditambahkan dengan oksigen, maka dia akan menjadi karbon dioksida atau 2H2O air. Nah, jika ditambahkan oksigen, maka menjadi pembakaran. Oke, next yang terakhir yaitu netralisasi. Netralisasi ialah reaksi antara asam dan basa yang menghasilkan garam dan air. Contohnya yaitu HCl plus NaOH menjadi NaCl plus H2O. Nah, garam atau NaCl itu bersifat netral. Ketika HCl ditambah NaOH atau HCl-nya asam dan NaOH-nya basa, maka terjadilah garam atau netralisasi. Nah, produk sampingannya yaitu H2O atau air gitu. Nah, untuk menulis reaksi kimia seperti contoh di video ya, reaktannya di sebelah kiri dan produknya di sebelah kanan. Reaktannya yaitu zat sebelum bereaksi, kalau produk zat sesudah bereaksi. Apa sih yang dinamakan dinamika reaksi kimia? Dinamika reaksi kimia yaitu mempelajari kecepatan berlangsungnya reaksi kimia atau laju reaksi. Nah, yang selanjutnya apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Nah, yang pertama yaitu konsentrasi zat. Semakin tinggi konsentrasi, reaksi berlangsung lebih cepat. Yang kedua yaitu suhu. Yang kedua tadi suhu. Nah, semakin tinggi suhu, partikel bergerak lebih cepat sehingga reaksi lebih cepat. Yang ketiga yaitu luas permukaan. Zat yang berbentuk serbuk bereaksi lebih cepat daripada bongkahan. Yang keempat yaitu katalis. Zat yang mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Contoh katalis adalah enzim. Nah,
Yang selanjutnya yaitu perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama yaitu perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Pada perubahan ini hanya terjadi perubahan bentuk, ukuran, atau wujud zat saja. Contohnya apa sih? Contohnya yaitu es yang mencair menjadi air. Yang kedua, air yang menguap menjadi uap air. Yang terakhir yaitu kertas yang dipotong menjadi bagian kecil. Yang selanjutnya, perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat semula. Contohnya, apa sih? Yang pertama, kayu yang dibakar menjadi abu. Yang kedua, besi yang berkarat. Yang ketiga, makanan yang membusuk. Itu namanya perubahan kimia ya teman-teman. Nah, itu tadi pembahasan reaksi kimia dan dinamika pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video aku. Thank you.